Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Seperti yang pernah kami bahas, bukan Wakanda namanya kalau nggak ada konspirasi yang mudah dibikin ruwet demi sesuatu yang namanya doku alias duit. Kami pernah bilang soal VAR di Liga 1 yang direncanakan oleh Ketum PSSI Erick Thohir yang katanya akan dipasang di bulan Februari 2024. Lalu apa kabar? Kami udah bilang, selama tikus-tikus di federasi dan LIB masih berkeliaran dan belum kenyang nyari duit, jangan harap sepak bola kita akan bersih. Apalagi adanya VAR pasti akan bikin tikus-tikus ini kelimpungan. Segala cara pun ditempuh agar VAR nggak bisa dipakai di Liga 1. Seperti yang terbaru, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa menyebutkan persoalan VAR di Liga 1. Menurut Ratu Tisa, VAR bukan persoalan uang untuk beli VAR, sebab PSSI udah punya uang buat beli VAR. Tapi yang susah diterapkan adalah wasitnya. Di Piala Dunia U17 saja tak ada satupun wasit di Indonesia yang bertugas sebagai petugas VAR selain 3 wasit sebagai wasit utama. Semua petugas VAR diambil dari orang FIFA. Bahkan 3 wasit FIFA milik Indonesia saja belum mencoba memakai VAR di Piala Dunia. Kalau kita bicara VAR, kita bicara SDM wasit. Para wasit harus bisa melakukan berbagai training dan sebelumnya mereka harus menjadi wasit yang performanya bagus. Mereka harus menjalankan training. Kalau bicara alat, beli lalu kita set up. Buktinya Piala Dunia U17 alat datang dan bisa kita set up. Bentuk stadion di Indonesia tidak begitu berbeda jauh. Jadi bukan hal yang tidak selesai dalam waktu singkat. Tapi yang tak bisa dibeli adalah ilmunya, ujar Ratu Tisa yang kami kutip dari Bola Nusantara. Pertanyaannya lah, yang kemarin katanya training wasit untuk VAR itu apa? Apa hasilnya? Masa 5 bulan di training nggak paham-paham juga sih? Ya kalau wasitnya 5 bulan di training nggak paham juga, ya ganti aja wasitnya. Kan itu artinya ini para wasit ini begonya benar-benar udah kuadrat dong. Masa yang kelihatan aja nggak paham-paham? Makanya heran, ada aja alasan agar VAR ini nggak dipasang. Apa emang disengaja biar dapat duit terus dari Komdis? Sebab kalau ada VAR bisa turun nih pemasukan dari Komdis. Kan wasitnya bisa seenaknya ambil keputusan kalau nggak ada VAR. Ya kalau emang para wasit ini udah di training tapi nggak paham-paham juga, solusinya kan gampang. Sekarang kan lagi ada Piala Dunia nih, ya udah tuh para wasit kan lagi libur juga tuh, liga nggak jalan. Suruh datang aja ke stadion Piala Dunia, suruh nonton tuh di VAR room gimana caranya orang-orang FIFA mengoperasionalkan alat VAR, kan beres. Ya masa udah nonton cara pakai VAR di VAR room kok wasit-wasit ini nggak ngerti-ngerti juga. Bego amat ya para wasit kita. Makanya ini tuh cuma alasan doang. Bilang aja takut duit denda kurang, terus PSSI jadi minus kan duitnya. Aduh, capek deh. Timnas Indonesia U17 akan lakoni laga hidup mati pada Kamis 16 November 2023 melawan Maroko. Kami nggak akan ulas susunan formasi ya, tapi kami akan ulas sedikit gimana caranya agar Indonesia bisa lolos di grup ini. Jika Indonesia kalah dari Maroko dan Panama menang dari Ekuador, maka Indonesia dipastikan gagal lolos. Sebab ini artinya Indonesia akan jadi juru kunci dengan poin 2. Sementara Panama kalau menang lawan Ekuador maka akan menggusur posisi Indonesia di peringkat 3 dan berpeluang lolos dengan catatan sebagai peringkat 3 terbaik. Maka dari itu nggak ada jalan lain, Indonesia harus menang di laga ini. Meskipun pelatih Maroko Said Chiba mengatakan dirinya suka pada Indonesia dan betah di Indonesia, tapi di laga ini dirinya meminta maaf harus mengalahkan Indonesia. Sejak saya datang ke Indonesia, saya cinta dengan negara ini. Negara ini sangat ramah. Saya seperti berada di negara sendiri. Tapi saya mohon maaf untuk warga Indonesia. Di pertandingan terakhir kami harus kalahkan Indonesia, ujar Said Chiba.
Ada 3 cara agar Indonesia bisa mengatasi Maroko. Kita berkaca pada Ekuador yang bisa kalahkan Maroko. Nah, kita bisa belajar dari cara itu. Yang pertama, buang jauh taktik bertahan di babak pertama, tapi langsung press sejak awal. Ini akan membuat pertahanan dan fokus para pemain Maroko jadi terpecah. Taktik ini pun dipakai Ekuador saat kalahkan Maroko. Yang kedua, boleh pakai taktik bertahan dan andalkan counter attack, asal pintar memilih pemain. Di lini belakang harus dipasang 3 tembok kokoh untuk mengantisipasi jika counter attack Indonesia gagal. Dan di depan harus memasang pelari cepat. Amar Berkic mungkin bisa jadi opsi untuk gantikan Jehan Fahlevi. Secara gitu loh, statistik kecepatan Amar ini di atas Jehan. Cara yang ketiga adalah syuting jarak jauh. Ini pun sukses dilakukan Ekuador. Terbukti kiper Maroko ini tak terlalu pandai hadapi syuting jarak jauh. Di sini dibutuhkan penembak jitu dan mempunyai tendangan keras. Sayangnya dari 18 pemain U17 tak ada yang memiliki tendangan keras dan akurasi yang cukup mumpuni. Yang paling tinggi akurasinya di pemain U17 itu ya mungkin Afrizal, Welber Jardim, dan hanya Amar Berkic saja. Nah, kita akan lihat nih strategi mana yang akan dipakai Bima Sakti. Apakah 3 cara tadi, yang 3 cara Ekuador tadi akan dipakai, atau mungkin cara STY di timnas yang andalkan kecepatan 2 winger dan wingback, atau mungkin pakai cara Indra Syafri. Sebagai catatan ya, di 2 laga timnas U17 kemarin semuanya adalah strategi Indra Syafri. Kita beralih ke berita klub. Dari Persib Bandung, pelatih Boyan Hodak memberikan komentarnya soal rumor Asnawi yang kabarnya ke Persib. Menurut Hodak, dirinya memang suka dan ingin Asnawi gabung Persib, tapi ini sulit. Sebab menurut Hodak, Asnawi pasti nggak mau tinggalkan Korea. Dia berada di Korea dan saya rasa tidak akan meninggalkan Korea. Tentu saya senang jika bisa membawanya, tapi saya rasa dia tak akan meninggalkan Korea, ujar Boyan Hodak. Tapi setelah Hodak bilang gitu, tiba-tiba Hodak justru memfollow akun Asnawi loh, meskipun Asnawi belum follow back loh ya. Nah, apakah ini kode? Sebenarnya ada 3 alasan kenapa Persib ini harus datangkan Asnawi. Yang pertama, Persib memang butuh bek kanan, apalagi Asnawi ini soal pergerakan dan visi permainan udah nggak diragukan lagi kemampuannya. Yang kedua, Asnawi ini multi posisi dan penuh taktik. Asnawi ini pemain pintar, dia tahu kapan menyerang dan kapan bertahan, dan bisa main free roll dan cair. Yang ketiga, mental juara. Asnawi yang pemain abroad tentunya levelnya 1 tingkat di atas pemain lokal lain. Tapi yaitu kekurangannya Asnawi adalah mahal. Bahkan di Transfermarkt, rumor Asnawi ini udah hilang dari Persib. Oke, lupakan Asnawi sebab kita belum tahu apakah Asnawi ini akan ke Persib atau enggak. Cuma yang pasti Boyan Hodak kabarnya fix akan melepas 2 pemain asing nih. Usai pertemuan dengan manajemen Persib, info yang kami dapat jika Hodak akan mengganti 2 pemain asingnya, dan 2 nama yang kabarnya tengah dalam pantauan adalah Daisuke Sato dan Levi Madinda. Posisi Sato cuma 25% saja bertahan di Persib. Begitupun dengan Madinda yang cuma 20% saja bertahan di Persib. Kami pun nggak tahu siapa pengganti 2 pemain ini. Andai benar loh ya, 2 pemain asing tersebut adalah Levi dan Sato. Kami ingatkan, kami tidak sedang berbicara hoak loh ya. Ini semua masih sebatas rumor. Jika kalian kurang percaya, silahkan tanya pada akun-akun yang dekat dengan Persib. Sebab mereka pun sudah pada tahu. Kami pribadi tetap pada pendirian kami, dan kami tetap bilang nikmatin aja semua rumornya. Dan seandainya pun benar Levi dan Sato yang tersingkir, yang penting kami udah bikinkan prediksinya. Oh ya, satu lagi bocorannya. 1 di antara 2 pemain asing baru ini kabarnya adalah playmaker loh ya. Nah, silahkan tebak sendiri. Siapa tuh playmaker nomor 14? Atau siapa yang biasa memakai nomor 14? Apakah Nainggolan? Dari Persis Solo, posisi pelatih Persis Solo Leonardo Medina tengah goyah.
Kabarnya ada kemungkinan Medina akan dicopot di bulan ini. Sejauh ini sudah ada 3 kandidat untuk menggantikan Medina, yakni Benjamin Mora, Robert Rene Albert, dan Luis Milla. Tapi manajemen Persis Solo masih belum memutuskan siapa yang akan menggantikan Medina. Persita Tangerang kabarnya sudah mendapatkan pengganti Matteo Bustos nih. Dia adalah striker asal Maroko, Macine Hassan. Hassan adalah striker berusia 29 tahun yang saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya adalah Alverca di Liga 2 Portugal. Sepanjang karirnya Hassan ini emang dihabiskan di Portugal sebab Hassan adalah kelahiran Portugal. Nah, apakah benar Hassan ini akan jadi amunisi baru pendekar Cisadane? Dari Persik Kediri, setelah mendapatkan Nuri Fasya dari Persebaya dengan status pinjaman untuk menggantikan Agil Munawar yang cedera, Persik Kediri pun kabarnya akan ajukan pinjaman pada Persib andai Persib tak lagi memakai jasa Daisuke Sato. Ya, kabar Persib yang akan datangkan pemain ASEAN baru membuat Persik Kediri berencana gantikan slot ASEAN-nya dari Simon Lingbo ke Daisuke Sato. Tapi ini sulit, sebab hingga saat ini pihak Persib belum putuskan nasib para pemain asingnya. Dari Persija Jakarta, ada kabar jika mantan presiden Persija yang baru saja mundur dari Persiba Balikpapan, Gede Widiade, akan kembali ke Persija. Seperti kita tahu, Gede Widiade pernah menjabat sebagai presiden Persija dan di tahun 2018 silam mampu bawa Persija juara di Liga 1. Usai gagal bawa Persiba Balikpapan berbicara di Liga 2, Gede Widiade memutuskan mundur dari Persiba dan kabarnya Widiade akan ambil alih lagi Persija. Apalagi saat ditangani Muhammad Prapanca, keuangan Persija justru anjlok. Ditambah setelah Peri Paulus jadi direktur LIB, praktis keuangan Persija semakin anjlok. Wah, kalau Gede Widiade ke Persija lagi, tanda-tanda jadi Los Galacticos lagi nih Persija. Dari Bayangkara FC, CEO Bayangkara FC Sumarji mengklarifikasi soal perpindahan Putu Gede dari Persib dan Witan Sulaiman dari Persija. Menurut Sumarji, berita ini nggak perlu dibesar-besarkan, sebab semuanya sudah sesuai prosedur. Putu Gede ditarik lagi pun kabarnya memang ada kesepakatan di awal saat Persib merekrut Putu Gede. Jika Putu Gede bisa ditarik lagi ke Bayangkara jika Bayangkara membutuhkan. Dan Persib katanya sih udah sepakat dulu ya dan setuju. Dan katanya sih Bayangkara FC ini pun ngasih duit nih pelepasan kontrak Putu Gede ke Persib. Sementara untuk Witan, kabarnya Bayangkara keluarkan duit cukup gede untuk bisa pinjam Witan dari Persija. Oke, kita coba cermati ya. Jika Persib saat datangkan Putu Gede emang ada perjanjian jika Putu Gede bisa ditarik lagi ke Bayangkara jika Bayangkara ini membutuhkan, ini kan aneh. Kok Persib mau sih ambil pemain dengan syarat seperti itu? Dan kenapa Persib mengikat Putu Gede sampai 2025? Aneh kan? Dan kalau dibilang Bayangkara menebus kontrak Putu Gede ke Persib, kenapa statement Persib berbeda? Pihak Persib cuma bilang Putu Gede ditarik lagi ke Bayangkara lantaran surat tugas. Silakan nih siapa yang benar, apakah pihak Bayangkara atau pihak Persib yang benar nih. Sementara untuk Witan yang kabarnya dipinjam dengan biaya mahal, berbeda dengan pernyataan pihak Persija yang mengatakan Witan boleh dipinjam asal Witan nggak boleh main saat Persija jumpa Bayangkara. Ini kan sama kejadiannya dengan King EJ dulu dari Persib. EJ pun sama dulu dipinjam dari Persib, tapi Bayangkara ini nggak boleh mainkan EJ saat jumpa Persib sebab Bayangkara cuma pinjam tanpa bayar fee atau bayar pinjaman. Dan akhirnya EJ pun didapatkan Bayangkara secara gratis sebab kontrak EJ di Persib habis. Entahlah siapa yang benar. Yang jelas jika tim ini masih ada terus di Liga 1, pasti akan ada terus yang namanya kontroversi. Tapi PSSI pun nggak akan berani usik Bayangkara, sebab kita sama-sama tahu Liga nggak akan jalan kalau nggak ada izin dari Polri. Jadi udah jelas dong, finish di urutan berapapun Bayangkara, tim ini nggak akan terdegradasi. Wakanda, Wakanda, liar aing mah. Dari Liga 2, nah benar kan yang kami bilang jika pemain asing Persikap Kabupaten Bandung adalah Seko Sela.
striker asal Guinea yang pernah jadi top scorer AFC Cup 2018. Dan ini belum ada yang prediksi loh ya, cuma kami. Bukan apa-apa sih, kami cuma mau sentil sedikit aja nih bagi yang belum ngerti soal transfer. Soalnya dalam transfer itu ada istilah rumor, sepakat, dan deal. Ya, jadi sekarang ngerti kan? Seko akan gantikan Akhror Umar Jonop di Persikab.